أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Shaimun rahimakumullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersua kembali melalui kesempatan kali ini. Allah masih mempertemukan kita walau dalam keadaan terbatas. Allah masih memberikan kita nafas untuk kita hidup dan beribadah dengannya. Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita waktu untuk kita terus isi dengan kebaikan-kebaikan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mencicipi Ramadan di hari yang ke-9 ini. Alhamdulillah. Ramadan 1441 Hijriah adalah Ramadan yang khas bagi kita semua, di saat seluruh dunia, pemerintah di seluruh dunia menyerukan kepada kaum muslimin untuk beribadah di rumah akibat dari serangan atau pandemi Corona COVID-19 yang sampai hari ini masih menyelimuti dunia. Shaimun rahimakumullah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan bersama kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudaraku, seorang ulama pernah mengibaratkan waktu kehidupan ini dengan ilustrasi sederhana, tapi mungkin sangat menyentuh bagi kita, bagi saya. Beliau mengatakan, hidup ini ibarat kita membuka lembar demi lembar sebuah buku, dan setiap lembar buku yang kita buka adalah ibarah satu hari yang kita lewati. Semakin banyak lembar buku yang telah kita buka, berarti semakin tipis sisa lembar buku yang telah kita baca. Hingga akhirnya lembar demi lembar buku itu pun habis kita buka, dan itulah ajal kita. Shaimun, saudaraku rahmakumullah. Dalam setiap lembaran itu ada catatan dan warnanya sendiri-sendiri. Berapa lembar yang sudah kita buka? Berapa lembar yang sudah kita baca? Mari kita periksa kembali. Apa isi catatan yang ada di lembar demi lembar yang telah kita buka itu? Ada warna apa di sana? Apakah gambar dan peristiwa yang tertera di sana? Indahkah catatan dan warnanya? Lalu marilah kita berpikir tentang berapa banyak lagi lembaran yang tersisa bagi kita untuk kita isi. Jawabannya pasti tidak ada yang akan mengetahuinya. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkisah tentang keadaan manusia di zamannya. Aku menyaksikan bahwa kebiasaan orang-orang yang isinya adalah menyia-nyiakan waktu, padahal orang-orang soleh dahulu sangat hati-hati dengan waktu. Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengisahkan penggalan peristiwa penting yang ada di masyarakatnya ketika itu. Ia mengatakan, saya kenal dengan seorang yang bisa menghitung perkataannya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Masih menurut Fudail, dahulu ada sekelompok orang yang lebih cenderung untuk diam, tidak mau aktif melakukan kebaikan. Kepada mereka Fudail mengatakan, sesungguhnya malaikat yang menjalankan matahari tidak pernah diam menjalankan tugasnya menyinari alam semesta. Apakah kalian tetap tidak ingin berdiri dan bergerak?
Shaimun, saudaraku rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundak Abdullah bin Umar radhiallahu an, lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Jika engkau hidup hingga waktu sore, janganlah menunggu pagi. Dan jika engkau hidup hingga waktu pagi, jangan menunggu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan waktu hidupmu sebelum kamu wafat. Yang kita kenal kemudian menjadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku rahimakumullah, orang-orang soleh dahulu sangat ketat memeriksa waktu-waktu hidupnya. Di antara mereka ada yang bernama Amir bin Abdi al-Qais rahimahullah, seorang ahli ibadah yang terkenal sangat memelihara waktu. Suatu ketika seseorang mengatakan padanya, berhentilah sejenak wahai Amir, saya perlu berbicara padamu. Secara cepat ia menjawab, jika engkau ingin saya berhenti, hentikanlah matahari memancarkan sinarnya. Lain lagi dengan Daud At-Ta'i rahimahullah, ia makan roti yang telah dibasahkan dengan air dan tidak mau makan roti kering. Saat memakainya ia mengatakan, antara makan roti kering dengan roti basah ada bacaan 50 ayat. Waktu hidup ini memang tak pernah berhenti berdetak, bergerak, dan berjalan menuju akhirnya. Dan setiap kita tidak pernah tahu di mana titik akhir diamnya. Tidak peduli waktu kecil, muda maupun dewasa, apalagi tua. Itulah sebabnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam sebuah ceramahnya yang begitu menggugah mengatakan, wahai pemuda-pemuda 20 tahun, berapa banyak teman-teman seusia kalian yang telah meninggal dan mendahului kalian. Wahai pemuda-pemuda 30 tahun, kalian berada di rentang terakhir usia muda. Apa yang telah kalian lakukan selama ini? Wahai orang-orang tua 40-an tahun, telah terlewati masa kecil dan masa muda, dan kalian terlalu lama bermain dan bersenda gurau hingga saat ini. Wahai para orang tua 50-an tahun, usia kalian telah menempati separuh dari 100 tahun. Apa yang sudah kalian hasilkan? Wahai para orang tua 60-an tahun, terlalu lama kalian ada di ujung harapan yang selama ini telah memuliakanmu. Apakah kalian akan tetap bermain dan bersenda gurau, padahal engkau sudah hampir sampai? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, termasuk di kelompok manakah kita? Saya, Anda, kita semua. Apakah usia 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun, atau 60-an tahun, atau bahkan lebih dari itu? Fudail pernah berkata pada seseorang, berapa usia yang telah kau lewati? Orang itu menjawab, 60 tahun wahai Fudail. Fudail mengatakan, engkau selama 60 tahun menempuh perjalanan menuju Tuhanmu, dan sebentar lagi engkau akan sampai ke tujuan itu. Mungkin ada di antara kita yang bangga dan bersyukur dengan bertambahnya usia. Seharusnya kita semakin banyak merenung dengan kian berkurangnya usia kita. Seperti dikatakan Abu Darda alaihissalam, dirimu hanyalah gugusan hari demi hari. Setiap hari yang terlewati berarti berkuranglah bagian dari dirimu. Mengapa kita gembira dengan hari-hari yang telah kita lewati, padahal setiap hari berlalu artinya kian mendekati apa yang menjadi akhir dari perjalanan kita, ajal, kematian. Saudaraku rahimakumullah, mari bekerja keras sebelum kedatangannya. Mari beribadah sekuat kemampuan kita. Mari kita ikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana mereka yang terbiasa mengisi hari-harinya dengan kebaikan, tanpa memikirkan keburukan, tanpa melakukan keburukan. Sungguh, detik demi detik kehidupan kita sangat berharga di hari-hari kita ke depan, agar lembaran-lembaran kita tertutup dengan penutupan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.